Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, suara saya terdengar jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jelas Bu. Ya Bu. Nggih. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Terima kasih atas partisipasinya pada siang hari ini. Bapak Ibu masih menyempatkan untuk mengikuti kegiatan virtual kita. Nggih. Apa itu kegiatannya? Kegiatannya berupa kegiatan loka karya. Biar lebih jelas, mohon izin nih Bapak Ibu untuk menayangkan PPT-nya. PPT. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum Bu. Proses. Nih, sambil menunggu proses, pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di pertemuan loka karya ketiga. Tanpa terasa Bapak Ibu ya, sudah ada beberapa loka karya yang telah kita lalui untuk saat ini, yaitu loka karya yang ketiga. Sudah jelas Bapak Ibu presentasinya? Jelas Bu. Sudah? Sudah jelas. Ya. Oke. Di loka karya ketiga ini nanti Bapak Ibu akan belajar peran pemimpin dalam pembelajaran. Tetapi yang kita khususkan pada sesi siang hari ini kita kerucutkan nantinya ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu calon penggerak di loka karya yang ketiga. Sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, maka Bapak Ibu perlu kita kenalan nggih. Biar apa? Biar nanti suatu saat kita kalau ketemu bisa saling menyapa. Mohon izin perkenalan Bapak Ibu, nama saya Ibu Putri, cukup dipanggil Ibu Putri aja, jangan Pak Putra nggih. Kalau bapak-bapak nanti miliknya orang lain. Saya dulunya juga kayak Bapak Ibu CGP dan akhirnya alhamdulillah lulus menjadi guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Jombang. Untuk saat ini menjadi CPP angkatan 11. Okay. Untuk rangkaian kegiatan pada sesi ini atau siang hari ini ada 4 kegiatan yang utama. Yang pertama pembukaan, yang kedua aktivitas inti, yang ketiga kesimpulan dan refleksi, yang terakhir tentunya adalah penutup Bapak Ibu. Untuk pembukaan, ya, kita sebagai umat yang percaya adanya Tuhan wajib berdoa terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya pribadi minta tolong ke salah satu Bapak Ibu untuk bisa memimpin doa. Nggih, Pak Zainul sudah raise hand. Pak Zainul, monggo silakan dipimpin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan bagi yang beragama lain, mohon izin untuk memimpin berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Zainul atas doanya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat dan keberkahan untuk kedepannya. Sebelum kita mulai ke inti dari materi, alangkah serunya jika kita melakukan ice breaking. Ice breaking ini berguna untuk mengembalikan lagi semangat Bapak Ibu. Nah, saya gunakan ice breaking tebak tokoh dari gambar ini. Ada 3 gambar. Coba tebak. Apakah tokoh bangsa yang dimaksud? Kalau ya, ada Bu Denis yang raise hand. Silakan Bu Denis. Ya Bu, jawabannya adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini. Bisa dijelaskan Bu Denis? Itu ada gambar radio. Radio. I dan O-nya diganti EN jadi Raden. Raden. Itu terus ada gambar obeng. Obeng ganti AJ jadi Ajeng.
Jadi Terus ada gambar mobil atau bahasa Inggrisnya itu car, ditambah kata ini jadi Kartini. Kartini. Raden Ajeng Kartini, begitu Bu. Terima kasih Bu Denis. Mari kita cek nggih. Tepat ternyata Raden Ajeng Kartini. Bagaimana Bapak Ibu? Cukup kesulitan? Tidak Bu. Sama Bu. Semangat nggih. Yang kedua ini semangat. Yang kedua ini bisa menyemangati Bapak Ibu. Nah, ada nilai uang, tapi nggak begitu besar Bapak Ibu. Bapak Ibu sering megang uang ini. 2.000. Sering Bu. Ya, apakah Bapak Ibu semerap siapa tokoh bangsa yang ada di mata uang 2.000? Ada yang raise hand ini. Bu Denis lagi. Iya Bu. Lagi megang uang kayaknya ini. Iya Bu, ini Bu. Oh iya. Siapa Bu Denis? Halo Bu Denis. Iya, ini tadi saya baru cek Bu, sebenarnya berhubung di dompet saya ada uang Rp2.000. Aduh, akhir bulan apa awal bulan ini ya, THR-nya belum turun. Nggih, silakan Bu Denis. ATM Bu. Jawabannya Muhammad Husni Tamrin Bu. Muhammad Husni Tamrin. Semuanya setuju Bapak Ibu? Jelas setuju ya, sama semua kok. Jawabannya adalah Bapak Muhammad Husni Tamrin. Bapak Ibu ini mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mengenal sejarah ataupun wajah para tokoh-tokoh bangsa alias pahlawan yang ada di negara kita Indonesia. Akan nantinya bermanfaat bagi pendidikan di Indonesia. Kembali lagi nggih Bapak Ibu untuk materi pada pembelajaran hari ini nggih. Tujuan yang kita capai adalah Bapak Ibu guru calon penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu maksud saya mengenai mindfulness dan kesadaran diri, yaitu salah satu komponen yang ada di 5KSE dalam praktik mengajar. Begitu tujuan pembelajaran pada hari ini. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Jelas Bu. Jelas nggih, mengaitkan antara mindfulness dengan kesadaran diri dalam praktek belajar di kelas Bapak Ibu. Untuk skenario pembelajaran ada 3, pembukaan, diskusi, dan penutup. Untuk diskusi nanti kita bagi ada sekitar 2 kelompok, dengan tiap kelompok ada 2 atau 3 orang per kelompok. Tiap kelompok akan diskusi di board yang sudah disediakan. Sebelum kita mulai diskusi atau pembelajarannya, mari kita melakukan kesepakatan belajar. Ada 6 kesepakatan belajar yang sudah saya tuliskan di slide. Bisa Bapak Ibu baca. Okay. Salah satunya adalah berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang lainnya ada berpendapat setelah dipersilakan, bisa dengan raise hand seperti yang dicontohkan oleh Bu Denis tadi, berpartisipasi penuh dengan di-on-kan kameranya. Kalaupun ada kendala di kamera Bapak Ibu dan mengharuskan untuk off, Bapak Ibu bisa menggunakan fitur obrolan chat untuk minta izin. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira. Lanjut nggih Bapak Ibu nggih. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materinya, saya tampilkan pertanyaan pemantik. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik. Okay. Yang pertama, apa yang Anda pahami tentang mindfulness atau praktik kesadaran penuh? Yang kedua, apa yang Anda pahami tentang kesadaran diri, yaitu komponen dari 5KSE. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh mindfulness dan kesadaran diri membantu Anda dalam proses mengajar. Silakan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini di Jamboard yang linknya akan saya share di kolom chat. Yeah. Sudah ada Bapak Ibu link Jamboardnya, silakan Bapak Ibu isi. Saya tampilkan Jamboard yang telah Bapak Ibu isi. Nggih. Sudah ada yang mengisi ternyata. Mohon izin untuk share screen.
Coba saya tunjuk satu guru untuk bisa menjelaskan jawaban dari pertanyaan pemantik tadi. Saya minta tolong ke siapa ini? Ibu Kiki, silakan Ibu Kiki. Ya Ibu Bu, Kiki, terima kasih yeah. atas waktunya. Suara saya bisa didengar? Terdengar Ibu? Untuk yang pertama tadi, apa yang dipahami tentang mindfulness, di sini menurut saya, mindfulness itu adalah kegiatan untuk melatih atau kembali fokus terhadap keadaan di sekitar. Kemudian untuk yang kedua, apa yang dipahami tentang kesadaran diri. Kalau kesadaran di sini menurut saya adalah kemampuan memahami diri sendiri, Bu. Untuk yang ketiga, saya belum. Oh, belum. Yang ketiga Bu Kiki belum. Terima kasih Bu. Ini ada Bu Farida untuk menjawab yang ketiga, Bu Farida. Silakan Bu Farida. Bu Farida ada? Bu Farida? Ya, terima kasih. Bagaimana pengaruh mindfulness dan kesadaran atau kesadaran diri atau KSE membantu Anda dalam proses mengajar, yaitu kesadaran diri ini bisa mempengaruhi terhadap emosi dan kesehatan kita, sehingga kita bisa terhindar atau mengurangi stres. Demikian Ibu, menurut pendapat saya. Terima kasih Bu Farida, jawaban yang luar biasa dari Bu Kiki dan teman-teman yang lain tentang pengaruh mindfulness dan kesadaran diri terhadap proses pembelajaran di kelas. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu hebat ini. Sepertinya Bapak Ibu sudah memahami sekali apa pentingnya mindfulness ini. Ya. Mindfulness ini merupakan salah satu teknik melatih napas, adalah teknik stop. Teknik stop ini tentu Bapak Ibu pelajari di modul CGP tentang stop ini. S terdiri dari S artinya stop, T artinya take a breath, O artinya observe, dan P artinya proses. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempraktekkan stop ini dengan Bapak Ibu CPP pada waktu pendampingan individu kemarin, nggih. Nah, untuk mindfulness sendiri begitu pentingnya di kehidupan kita sehari-hari hingga teknik stop diperlukan pada saat kita sepertinya pembenturan dengan kejadian yang di luar dugaan kita. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah, apakah Bapak Ibu pernah menggunakan teknik stop dalam kehidupan sehari-hari? Pernah, Bu. Ya, belum muncul BPPT-nya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Ada 2 pertanyaan Bapak Ibu terkait teknik stop yang berkaitan dengan mindfulness. Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Pernahkah Bapak Ibu menggunakan teknik stop dalam kehidupan sehari-hari? Seberapa sering Bapak Ibu menggunakan teknik stop untuk membantu dalam proses pembelajaran? Silakan Bapak Ibu jawab di kolom chat. Nah, Bu Farida sering, pernah. Kemudian ada lagi yang lain? Pernah. Bu Denis pernah. Sering. Pak Rudi pernah. Ternyata Bapak Ibu ini hampir semuanya, mohon maaf, hampir semuanya pernah melakukan teknik stop. Ya, Bapak Ibu nggih. Untuk bisa memahami bagaimanakah mindfulness dan kesadaran ini saling berkaitan dalam praktik mengajar, ya Bapak Ibu, maka pada sesi ini adalah sesi diskusi. Sesi diskusinya membahas tentang bagaimana pemahaman Bapak Ibu mengenai mindfulness dan kesadaran diri dalam praktik mengajar. Oleh karena itu, diskusi ini akan diadakan hanya ada 2 kelompok, karena anggotanya cuma ada berapa ini? Ada 5, nggih. Kelompok 1 ada siapa? Bisa saya tunjuk?
Bisa, Bu. Ada Pak Zainul sama Pak Rudi. Kelompok 2, Ibu-ibu, Bu Kiki, Bu Farida, dan Bu Denis. Itu nggih. Silakan Siap. Bapak Ibu berdiskusi, waktu diskusinya 2 menit, bahan diskusinya seperti yang saya sampaikan tadi, dan tiap kelompok bisa masuk ke room-nya masing-masing. Untuk kelompok 1, silakan tetap berada di room ini. Silakan Bapak Ibu, monggo dimulai diskusinya. Alhamdulillah, waktu diskusi sudah selesai. Bapak Ibu, waktu diskusi sudah selesai, nggih? Sudah kembali semuanya? Sudah, Bu. Sudah semuanya, nggih? Kelompok 1, kelompok 2 sudah lengkap? Sampun, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Silakan Bapak Ibu tulis hasil diskusi tadi di link Jamboard yang telah disediakan. Linknya sama kayak yang tadi Bapak Ibu, yang pertama tadi, di halaman 4. Bisa dibuka? Bisa, Bu. Bisa. Bu. Oke, silakan tuliskan hasil diskusinya. Jangan lupa disertakan data diri, kelompok 1 atau kelompok 2. Apa ada kesulitan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Masih proses menulis. Nggih. Kelompok 2. Nggih, kelompok 2. Kelompok 2 sudah menuliskan hasil diskusinya. Kelompok 2 menuliskan salah satu praktik yang baik untuk menjaga kesehatan mental. Mindfulness bertujuan membuat seseorang lebih fokus dan memusatkan perhatian. Nggih, bagus ini jawabannya dari kelompok 2. Ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, Bu. Nggih, ada tanggapan dari kelompok 1? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nggih. Tanggapan dari kelompok 1 bagaimana, nggih Pak Rudi? Monggo Pak Rudi. Oke, baik. Benar sekali apa yang dikatakan oleh kelompok 2 bahwasannya salah satu praktek yang baik untuk menjaga kesehatan mental itu adalah mindfulness yang bertujuan seseorang itu lebih fokus. Dan selama di proses pembelajaran itu sebaiknya anak-anak juga diberikan mindfulness supaya lebih fokus sebelum memulai pembelajaran. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Nggih. Dapat dikatakan bahwa mindfulness dan kesadaran diri ini berperan penting, nggih, Bapak Ibu, dalam praktik mengajar. Kenapa? Karena menjaga kita sebagai seorang guru, menjaga kesehatan mental kita agar dalam bersikap ke anak-anak bisa saling fokus dan terpusat ke anak-anak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi, konsep mindfulness ini juga perlu untuk diterapkan ke anak didik, ya, Bapak Ibu, ya. Untuk yang terakhir setelah kita diskusi adalah kesimpulan. Apa yang dapat Bapak Ibu simpulkan dari diskusi kelompok terkait peran mindfulness dan kesadaran diri dalam praktik mengajar? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau tunjuk atau raise hand? Masing-masing perwakilan dari setiap kelompok. Apa yang dapat disimpulkan? Denis, silakan Bu Denis. Kelompok 2 nggih. Kelompok 2, Bu. Nggih, silakan Bu Denis. Jadi kesimpulan dari diskusi kami di kelompok 2 tentang pemahaman mindfulness dan kesadaran diri atau komponen 5 KSE dalam praktik mengajar itu adalah tentang bagaimana kita memanajemen diri atau mental kita sehingga kita dapat memberikan praktik pengajaran yang mencapai tujuan pembelajaran yang kita berikan kepada peserta didik kita. Begitu, Bu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Denis. Mari kita berikan jempol yang banyak.
seperti yang disampaikan oleh Bu Denis, peranan mindfulness dan kesadaran diri dalam praktek mengajar ini penting ya Bu Denis nggih, dan Bapak Ibu guru yang lain, sangat penting sekali untuk bisa diterapkan dalam kelas. Karena apa? Karena dengan praktek ini kita bisa tetap menjaga kesadaran diri kita untuk bisa mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Untuk penguatan ya, penguatan untuk hari ini, KSE yang kita bahas tadi masih kesadaran diri. Padahal ada 5 komponen pada KSE selain kesadaran diri. Apa saja itu? Manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, untuk materi 5 KSE ini nanti akan saya bagikan modulnya setelah selesai pembelajaran agar Bapak Ibu bisa pelajari sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah menjelang penutupan. Sebelum kita tutup, mari berefleksi. Refleksi yang kita lakukan ada 4 terkait dengan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan bagaimana. Silakan Bapak Ibu jawab di link Padlet yang saya share-kan di kolom chat. Jika Bapak Ibu tidak bisa mengakses Padletnya, bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu, sudah ada linknya di kolom chat. Oke. Jika nggak bisa mengakses, bisa raise hand. Oke. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Bagaimana Pak Rudi? Baik, mungkin saya sekilas saja bagaimana refleksinya, bahwasanya untuk peristiwa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang mindfulness dan kesadaran diri, sehingga perasaan saya sangat senang karena dengan mindfulness saya lebih siap lagi untuk menjadi seorang guru yang siap menghadapi anak-anak didik kita. Seperti itu Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Tepuk tangan untuk Pak Rudi. Ya, ada yang lain? Ada Bu Denis sudah menuliskan. Teman-teman yang lain tetap bisa menuliskan nggih kolom refleksinya ini, meskipun nanti sudah selesai pembelajaran, nanti akan saya cek ke Bapak Ibu terkait dengan refleksi pembelajaran pada hari ini. Jadi tidak perlu takut tidak terbaca, tetap terbaca. Menjelang akhir, ini saya penutup. Ini saya tutup. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto dan doa terlebih dahulu. Untuk doa, saya minta tolong ke Ibu Denis untuk menutup, untuk berdoa pada sesi ini. Monggo, Bu Denis. Terima kasih Ibu Putri atas kesempatan yang diberikan. Mari teman-teman, Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya akhiri, mari kita foto sebelum sesi diakhiri. Silakan dengan gaya masing-masing. Saya izin stop screen. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu hebat, saya ucapkan selamat belajar. Jangan lupa untuk tugas-tugas yang ada di LMS diselesaikan. Kalau ada yang perlu dijawab. Kalau ada yang diunggah. Ingat dengan due date-nya di tiap tugasnya masing-masing. Sampai jumpa di kegiatan atau sesi pertemuan berikutnya. Salam sehat, salam sehat semuanya, dan jangan lupa jaga kesehatan dan tetap dalam kondisi mindfulness. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.